Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan gedung 3 tingkat dengan dinding geser. Nama Revarus Sampekran, NIM 241181106. Data umum bangunan. Nama gedung, hotel, fungsi gedung, hunian atau tempat tinggal, lokasi Bandung, Jawa Barat, jumlah lantai 3 lantai, tinggi antar lantainya 4,5 meter, sistem struktur SRPMK atau SDSK. Material strukturnya beton bertulang, jenis atapnya atap dan beton, kelas situs tanahnya SD atau tanah sedang. Berikut spesifikasi materialnya. Pembebanan. Saya memasukkan 5 pembebanan. Ada yang tidak masukkan satu, yaitu beban mati tambahan pada balok. Beban gempa. Jenis pemanfaatannya karena hotel masuk ke dalam gedung apartemen atau rumah susun, kategori risikonya 2. Didapat faktor volume gempanya 1. Kemudian nilai SS dan S1-nya didapatkan dari aplikasi RSA untuk wilayah Bandung. Ini ada grafik respons spektrumnya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis struktur gedung hotel ini masuk ke dalam kategori tingkat risiko kegempaan tinggi dan digunakan sistem penahan rangka pemikul momen khusus atau sistem dinding khusus, struktur khusus. Kita masuk ke preliminary design. Desain baloknya untuk balok induk memanjang dan melintang, tinggi 700, lebar 500, kemudian untuk balok anak melintang dan memanjangnya 500, tingginya, untuk lebarnya 400. Kemudian untuk desain volume, sesuai dengan asumsi dimensi awal kolom yaitu 750 kali 750, maka digunakan dimensi kolom 750 kali 750. Nilai AG desainnya lebih besar dari AG min berat dan dinyatakan oke, maka digunakan dimensi kolom yaitu 750 kali 750. Kemudian untuk pemodelannya menggunakan etaps, dapat dilihat struktur 3D-nya, dan ini struktur layout struktur dengan shear wall. Selanjutnya masuk ke tahap analisis struktur. Di analisis struktur kita mengecek ketidakberaturan torsi arah X dan arah Y. Berdasarkan tabel di atas, rasio driftnya kurang dari 1,2, maka ketidakberaturan torsi 1A dan 1B tidak ditemukan. Kemudian mengecek ketidakberaturan sudut dalam. Berdasarkan tabel di atas, ketidakberaturan sudut dalam tidak ditemukan. Kemudian tanpa ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Berdasarkan tabel di atas didapatkan ketidakberaturan diskontinuitas diafragma tidak ditemukan. Kemudian untuk analisa gempa, ini ada rekapitulasi koefisien respons seismiknya dan berat seismik efektif per lantai. Setelah itu hitung V statik arah X dan V statik arah Y. Berdasarkan tabel di atas didapat bahwa nilai Bezier respons spektrum hampir sama atau mendekati dengan Bezier statik. Kemudian untuk simpangan elastik arah Y dan simpangan elastik arah Y, arah X dan arah Y. Nah, berikut kurva simpangan struktur arah X dan arah Y-nya. Kemudian pengecekan simpangan antar tingkat. Dapat dilihat di kurva simpangan antar tingkat strukturnya baik arah X maupun arah Y tidak melebihi nilai izinnya. Dinyatakan oke. Kemudian kita masuk ke desain komponen struktur. Bentang baloknya 8 meter. Dan lebar balok 500 dan tinggi balok 700. Bentang bersihnya didapatkan 7250. Kemudian momen-momen dan gaya geser pada balok diperoleh analisis program etaps, yang kemudian direkapitulasi berdasarkan jenis momennya. Dapat dilihat diagramnya dan rekapitulasi tabelnya.
Berdasarkan kondisi kapasitas momen minimum di atas, digunakan konfigurasi tulangan sebagai tulangan menaruh sepanjang balok dengan 4D22, dipasang satu lapis. Ini ada gambar detailing tulangan lentur balok. Kemudian, berdasarkan gaya dalam yang bekerja, dengan dimensi kolom yang digunakan adalah 750 x 750, sehingga didapatkan konfigurasi penulangan kolom yaitu 12 buah baja tulangan berdiameter 25 mm dengan bantuan menggunakan software PCA Quad. Dapat dilihat di sini rekapitulasi gaya-gaya dalam pada kolom dan gaya dalam untuk mendesain tulangan longitudinal pada kolom. Nah, ini ada konfigurasi penerangan kolom, dan di sini ada diagram interaksi kolomnya, didapat dari PCA Quad. Kemudian ini gambar penerangan kolomnya. Maka konfigurasi penerangan untuk kolom digunakan 12D25 karena telah memenuhi diagram interaksi kolom dan rasio penulangan kolom. Kemudian, gaya aksial terfaktor kolom lantai desain, kolom lantai atas dan kolom lantai bawah ditunjukkan pada tabel di samping ini. Dari tabel gaya aksial terfaktor tersebut dan diinputkan ke PCA Quad, maka dihasilkan diagram interaksi seperti berikut. Kemudian, menghitung jumlah momen nominal di ujung kolom bawah dan kapasitas momen nominal di ujung kolom atas. Setelah itu kita pengecekan SCWB sesuai peraturan SNI 2847/2019. Pengecekan SCWB di ujung kolom bawah dan pengecekan SCWB di ujung kolom atas. Kemudian masuk ke dalam desain tulangan confinement. Diambil yang terbesar LO-nya 750 mm. Cek tulangan transversal kolom SRPMK. Didapat PU etaps 2533,6742. Desain tulangan confinement. Coba tulangan D13 untuk hoops dan D13 untuk cross ties. Dapat dilihat di tabel ini. Dan maka diambil luas kebutuhan tulangan terbesar yaitu 4,224 mm. Ini ada spasi tulangan confinement untuk daerah LO. Dari perhitungan syarat spasi di atas, maka diambil spasi tulangan transversal untuk daerah LO yaitu 100 mm dan digunakan spasi 125 mm untuk tulangan transversal di luar daerah LO. Dapat dilihat di gambar berikut. Kemudian detailing kolom. Dapat dilihat detail penulangan kolom longitudinal dan transversal kolom C9. Kemudian sambungan atau join, luas kebutuhan tulangan confinement joinnya. Kita lanjut ke ini, kebutuhan luas tulangan confinement pada kolom. Dapat dilihat di tabel dan di gambaran. Desain sistem dinding struktural shear wall. Karena FU lebih besar dari hasil beban geser bidang terfaktornya, dari hasil tersebut dapat diketahui kebutuhan tulang minimum, sehingga diperlukan tulangan 2 lapis. Kemudian, karena digunakan 2 lapis tulangan, pasangan tulang diperlukan per meter panjang. Tidak oke karena nilai spasi hitung tidak memenuhi syarat batas maksimum. Spasi harus tepat kecil dan tidak boleh melebihi 400 meter. Digunakan tulangan 2D16 300 mm. Kemudian, gunakan konfigurasi dinding yang diperoleh sebelumnya yaitu 2D16 300 mm, di mana didapatkan tinggi total dinding dibagi panjang dinding 2,250 mm. Pada dinding terdapat tulangan horizontal dan struktur 2D16. Dapat dilihat hasilnya segini. Kemudian hitung kuat geser nominal. Setelah itu dinding cukup kuat untuk menahan geser. Kemudian kita menghitung kuat geser nominal maksimum. Kuat geser nominal masih di bawah batas dan kuat
geser nominal maksimum. Oleh karena itu, konfigurasi tulangan 2D 16-300 mm sebagaimana didapat pada langkah 1. Dengan hanya mengenalkan tulang vertikal terpasang pada badan penampang, dinding struktural tidak mampu menahan kombinasi gaya aksial dan untuk faktor yang bekerja. Kabandaian menentukan spesial boundary element. Berdasarkan pendekatan tegangan, spesial boundary element diperlukan apabila tegangan tekan maksimum akibat kombinasi dan gaya aksial terfaktor yang bekerja pada penampang geser melebihi 0,2 msec. Jadi berdasarkan perhitungan tegangan dibutuhkan komponen batas struktur pada dinding struktural. Gunakan yang terbesar sehingga panjang spesial boundary element ditetapkan sebesar 825 mm. Dapat dilihat perhitungannya. Kemudian dapat dilihat lagi perhitungannya. Gunakan hoops berbentuk persegi dan diameter tulangan D karakteristis inti penampang. Didapat nilai HC-nya 65657. Kemudian untuk SX tidak perlu lebih kecil dari 100 mm. Jadi untuk tulangan hoops digunakan diameter D13 dan spasi 100 mm dengan menggunakan D13 spasi 100. Untuk menghasilkan luas 422 mm diperlukan kaki hoops cross ties di masing-masing sisi. Ini dapat dilihat di sini tabel rekapitulasinya. Untuk tulangan confinement pada arah sejajar dinding, gunakan tulangan D13 dengan spasi 100 mm. Untuk tulangan confinement arah tegak lurus dinding dapat dilihat di rekap tabelnya. Diambil yang terbesar yaitu 8 mm. Ini sketsa penulangan dinding gesernya. Dapat dilihat di gambaran ini. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena mungkin materinya terlalu kebanyakan dan waktunya hanya 10 menit, jadi agak dipercepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.